Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar semua? Katakan, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan yang sudah menjaga melindungi kita sepanjang malam saat tertidur. Dan saya mengucap syukur pagi hari ini boleh bangun dengan sehat dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara, hari ini kita tidak beribadah di bangunan yang namanya gereja seperti biasanya, karena kita harus patuh pada himbauan pemerintah untuk memutuskan rantai virus COVID-19 ini atau yang disebut corona. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi itu bukan membuat kita berarti kita terpisah, terputus dari Tuhan. Tidak membuat kita berarti kita akan salah atau berdosa. Namun saudara, ibadah tidak harus tetap dalam situasi seperti ini, bahwa harus kumpul-kumpul. Tapi ibadah, bisa kita ibadah masing-masing dengan hati yang terus melekat dan tertuju pada Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini buat kita sekalian. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hamba-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas pengawalan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Kau menaungi kami dan kami boleh aman terus dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Roh-Mu sendiri yang mau bekerja dalam setiap kehidupan kami, memberi pewahyuan dalam kehidupan kami, memberi hikmat bagi kami, urapi pendengaran kami, urapi fokus kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya ketika benih firman ini ditambur itu tidak akan berlalu begitu saja, tapi biarlah firman itu akan mengerjakan perkara-perkara hebat dalam kehidupan kami, dan biarlah firman itu bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang hebat, buah-buah dahsyat, buah-buah kehidupan dalam kehidupan kami. Kami boleh terus memuliakan Tuhan dan berkata, Tuhan baik. Mari Bapa, urapi setiap kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini di seluruh dunia setelah WHO mengeluarkan pernyataan ini satu pandemik, ini satu penyakit yang begitu cepat menular, atau dikatakan virus yang begitu cepat menular, dan kita lihat sudah begitu banyak orang yang jatuh korban. Namun satu hal yang membuat saya pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya cuma mau berkata bahwa Tuhan baik, dan saya percaya bahwa Tuhan sangat baik. Ada satu cerita dalam Alkitab, dan saya terinspirasi dengan bacaan pagi hari ini akan saya bacakan buat kita sekalian. Dan saudara, kita akan baca bersama-sama dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Saya melihat akan cerita ini suatu hal yang sangat serius. Di dalam Kejadian pasal 18, saya memulai saja dari ayatnya yang ke-23. Abraham datang, mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mengkisahkan akan kejadian tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Saya mulai memikirkan dan merenungkan, siapa itu Abraham sehingga boleh tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara, satu kepastian yang fundamental, yang sangat mendasar. Abraham berani, boleh dikatakan dengan bahasa sekarang ini, lancang untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Karena apa saudara? Karena Abraham tahu bahwa dia hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau berbicara
tentang hidup orang benar. Hidup orang benar adalah orang yang dijaga, dikawal oleh Tuhan. Menjadi orang benar adalah orang yang akan dilindungi oleh Tuhan. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan tentang Tuhan, sekiranya kalau ada hanya 50 orang benar di kota itu, di Sodom dan Gomora yang begitu bejat, apakah engkau akan memusnahkan orang benar dan juga orang fasik bersama-sama? Terjadilah tawar-menawar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tawar-menawar ini berlangsung mulai dari 50, 40, 30, 20, 10. Dan apa yang terjadi dalam kisah ini? Tuhan mengurungkan niatnya dan Tuhan berkata, "Oke Abraham, jika ada sesuai dengan yang kamu katakan, mungkin 10, mungkin 5, aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora." Apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora? Orang-orang sudah tidak takut Tuhan. Segitu banyak orang menganggap dirinya hebat. Segitu banyak orang menganggap dirinya pintar. Segitu banyak orang menganggap dirinya luar biasa, sehingga Tuhan sudah tidak diperlukan oleh mereka. Mereka hidup dalam bejat moral. Mereka hidup di dalam pemberontakan. Mereka hidup dalam kenajisan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan Tuhan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, dalam tawar-menawar ini, Tuhan berkata kepada Abraham, "Oke, kalau memang ada jumlah yang kamu katakan, saya tidak akan memusnahkan." Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang terjadi adalah terlalu sedikit orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, virus corona kita lihat seolah-olah sebagai satu momok yang sangat menakutkan kita. Kita lihat begitu banyak orang sudah terpapar, begitu banyak yang meninggal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyikapi akan hal ini? Seringkali kita bersungut. Seringkali kita Tuhan kenapa bisa begini? Tuhan kenapa bisa begitu? Lebih baik saya tidak panjang lebar, saya hanya memfokus. Alkitab sudah menjamin di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan apa? Dan kebenarannya." Supaya apa? Supaya apa? Semua ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepadamu? Apa yang ditambahkan Tuhan kepada kita? Yang ditambahkan Tuhan kepada kita tidak dapat dihitung, tidak dapat diukur. Yang ditambahkan kepada Tuhan, kepada kita adalah hal-hal yang kadang juga di luar jangkauan pikiran kita. Bisakah? Saya berkata dalam nama Yesus, bisa. Saudara, apa yang Tuhan tambahkan pada kita? Situasi yang mencekam saat ini, situasi yang membuat begitu banyak orang khawatir, situasi yang membuat begitu banyak orang was-was dalam kehidupan, dan pemerintah sampai memberikan himbauan ibadah di rumah, ibadah di rumah, ibadah di rumah. Saya melihat ada sisi positifnya luar biasa dari kejadian ini. Ya, saya melihat gereja-gereja yang besar, ya. Ada gereja-gereja, saya tidak perlu menghakimi, tetapi ini semua menjadi satu pelajaran penting dalam kehidupan kita. Satu pelajaran penting bagi kita masing-masing. Untuk benar kita hidup hanya berpaut pada Tuhan. Melalui apa? Cara hidup yang benar. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah cari dulu kerajaan Allah harus melalui kumpul-kumpul? Tidak. Pribadi kita. Biar kita mengalami Kristus secara pribadi. Apa yang ditambahkan? Saya percaya di dalam topik ini, di dalam fenomena yang terjadi sekarang ini, yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita, rasa aman, keamanan. Yang Tuhan tambahkan kepada kita adalah perlindungan. Yang Tuhan tambahkan kepada kita adalah keselamatan yang dijaga. Yang Tuhan tambahkan kepada kita adalah rasa damai sejahtera. Yang Tuhan tambahkan kepada kita adalah para malaikat Tuhan dikirim untuk menjaga mengelilingi kehidupan kita. Sehingga dalam nama Yesus, segala virus yang sementara ini merajalela, virus yang sementara ini yang begitu luar biasa, kesana kesini dan sebagainya. Anak-anak saya aja saya suruh pulang dari Jakarta. Kenapa? Karena di apartemen kami sudah ada kasus positif.
Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, rasa aman ada di dalam nama Yesus Kristus. Katakan amin. Rasa aman dan keamanan itu Tuhan sanggup tambahkan dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-32, pasalnya yang ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan apa? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa, saudara? Memerdekakan dari intimidasi, memerdekakan dari rasa takut, memerdekakan dari segala virus, memerdekakan dari segala corona, memerdekakan dari segala kemiskinan, memerdekakan dari segala ketakutan, memerdekakan dari segala apapun yang menekan kehidupan kita, yang membuat kita semakin menderita, memerdekakan kita daripada segala ikatan-ikatan roh apapun. Katakan amin dalam nama Yesus, bahwa kemerdekaan itu akan memerdekakan kita. Saudara, ada bacaan di dalam Roma pasal yang 8 ayatnya yang ke-30, dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, percayalah bahwa Tuhan telah menentukan engkau dari semula menjadi anak-anaknya. Mereka itu juga dipanggilnya. Saudara dan saya boleh ada sebagai dalam komunitas kehidupan Kristen saat ini. Kenapa? Karena Tuhan yang telah memanggil kita. Dan mereka itu dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Bagaimana Tuhan membenarkan kita? Melalui kematiannya dengan darah yang kudus, darah anak domba Allah, darah yang tidak berdosa. Itu membasuh akan dosa dan segala pemberontakan dan pelanggaran kita, yang membuat kita kembali memiliki nilai kehidupan, value, kabot atau kafot, nilai kehidupan. Sehingga apa, saudara? Tuhan pasti menjaga kita seperti biji matanya sendiri. Oleh sebab itu, jadilah orang benar. Orang benar akan dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, wow, Alkitab katakan, besar kuasanya. Sebab itu, saudara, apapun yang kita alami saat-saat ini, saya mau katakan buat kita, kunci yang membuat kita tetap aman adalah hidup dalam kebenaran. 1 Petrus pasalnya yang 3 ayat 12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wow, ini ayat yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sekali lagi saya tekankan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Aku mau katakan begini, kalau mata Tuhan sudah tertuju kepada orang-orang benar, apa yang perlu kita takutkan? Kalau mata Tuhan sudah tertuju kepada orang-orang benar, apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau mata Tuhan sudah tertuju pada orang-orang kehidupan orang-orang benar, apa yang merisaukan kita? Kunci kesuksesan dalam kehidupan kita, jadilah orang benar. Oke, saudara? Sebab apa? Telinga Tuhan terbuka untuk mendengar keluh kesah, untuk mendengar jeritan, untuk mendengar doa-doa kita. Doa orang benar besar kuasanya. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang berani berkata orang benar? Saya berani berkata orang benar. Saya punya satu alasan. Alkitab mengatakan kepada kita di dalam kamus Alkitab, saya mencari akan bahasa yang luar biasa ini. Saya mencari kata benar di kamus Alkitab. Jangan pakai kamus elektronik, nggak ada. Saudara pakai Bible biasa. Saudara dengar ini baik-baik. Ini satu keyakinan, sesuatu yang mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Sebab manfaatnya begitu hebat dan luar biasa. Jadilah orang benar. Benar. 1. Lawan kata dusta, bohong. Allah adalah sungguh-sungguh benar dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Dan firman Allah ialah kebenaran. Firman Allah ialah kebenaran. Saudara, ibadah di rumah atau di rumah
Nah, kita tidak bisa bergereja karena situasi ini. Bukan berarti kita tidur-tiduran di rumah, bukan berarti kita santai atau bengong. Tetapi bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Pemazmur berkata, tetapi yang kesukaannya ialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Akan apa saudara? Janji Tuhan hebat dan luar biasa. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Ayat 3 dari Mazmur pasal 1. Bagi orang-orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, dikatakan apa yang diperbuatnya berhasil. Apa saudara? Apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Dikatakan lagi, di dalam orang-orang Kristen berasal dari kebenaran itu. Saudara dan saya, orang Kristen. Kristen bukan agama. Kristen adalah kasih karunia. Tuhan sendiri yang datang mencari kita, menebus kita dengan kematiannya di kayu salib, dan berkata, sudah selesai. Sudah selesai artinya apa? Aku sudah membenarkan kamu. Bagi yang orang percaya, bagi kamu yang percaya, aku sudah membenarkan kamu melalui kematianku dan kebangkitanku. Saudara, yang kedua, dalam arti adil. Yang satu-satunya benar atau adil ialah Allah, dan Ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Kita perlu datang di kaki Tuhan karena iman. Kita perlu datang mohon belas kasih Tuhan karena iman. Kita perlu datang minta pengampunan Tuhan karena iman. Kita perlu berseru kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku sudah berbuat salah, aku sudah berbuat dosa, aku sudah memberontak, ampuni aku Tuhan. Tuhan berkata, mari semua aku datang kepadaku. Tuhan mau mengampuni kita. Ketika kita membuka hati, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang satu-satunya benar atau adil ialah Allah, dan Ia membenarkan orang-orang berdosa karena iman. Artinya menempatkan mereka dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya. Menempatkan mereka dalam hubungan yang sebenarnya dengan dirinya. Jadi orang benar. Hari Minggu kita tidak bisa ibadah karena situasi virus ini, tetapi di rumah kita bisa beribadah. Kita bisa beribadah, datang di dalam Tuhan. Itu artinya apa? Meningkatkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Memiliki hubungan yang benar dengan Roh Tuhan. Memiliki hubungan yang benar datang di kaki Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Berdoa bersama-sama. Memuji Tuhan bersama-sama. Ayah, ibu, dan anak-anak. Ada asisten rumah tangga. Semua mari datang kepada Tuhan. Ya, Orang yang dalam hubungan yang benar dengan dirinya, sehingga dapat disebut apa? Orang-orang benar, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maukah saudara menjadi orang benar? Jadilah orang benar, maka engkau aman. Jadilah orang benar, maka engkau diselamatkan. Jadilah orang benar, maka virus apapun disingkirkan. Sebab apa? Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mari sama-sama katakan, mata Tuhan tertuju kepada siapa saudara? Orang benar. Mata Tuhan tertuju pada orang benar, dan telinganya mendengar doa mereka. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita sekalian. Jadilah orang benar dalam keseharian. Jadilah orang benar dalam kehidupanmu. Tuhan menjaga engkau seperti biji matamu sendiri. Haleluya, haleluya. Jadilah orang benar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam situasi seperti ini, Engkau mengajarkan kami di pagi hari ini menjadi orang benar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mendidik kami. Mari Roh Kudus mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami boleh belajar menjadi orang benar. Dan hamba-Mu sungguh sangat percaya bahwa malaikat Tuhan Engkau kirim untuk mengawal kehidupan kami, menjaga kami. Engkau menjaga kami seperti biji matamu sendiri ya Bapa. Jauhkan segala kuasa jahat, jauhkan segala virus COVID-19 ini, jauhkan segala bentuk kerugian model apapun. Dan biarlah kami boleh belajar hidup sebagai orang benar, dan mata Tuhan tertuju dalam hidup kami, dan keselamatan itu menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Ku memberkati setiap anak-anak Tuhan. Ku memberkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini.
Dan biarlah berkat, damai, sejahtera, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Roh Kudus-Nya, terus menyertai kami, menaungi kami, dan kami boleh hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Hiduplah menjadi orang benar. Shalom.